Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Salam sehat, penuh sukacita di dalam kasih setia dan karunia Tuhan Yesus bagi kita semua. Berikut akan kami sampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Bilangan 14 ayat 24. Begini firman Tuhan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, aku akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian. Musa menerima 2 jenis laporan hasil pengintaian yang berbeda. 10 pengintai kembali dan melaporkan kepada Musa bahwa Kanaan itu sebagai suatu negeri yang sangat menakutkan, karena bangsa yang diam di negeri itu adalah sangat kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Dan menurut pemikiran ke-10 pengintai itu, bangsa Israel tidak mungkin bisa maju menyerang bangsa itu, apalagi menang melawan mereka, karena Bani Enak yang mereka lihat tinggi besar perawakannya dan berasal dari orang-orang raksasa yang makan penduduknya. Itu bisa kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Pemikiran ke-10 pengintai itu menyebabkan bangsa Israel kecil hati dan bersungut-sungut kepada Allah, dan akibatnya mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Dalam satu pengertian, persungutan itulah yang membuat mereka ada di dalam satu perjalanan yang jauh. Dari awal bangsa ini memang suka bersungut dan berkeluh kesah. Itu yang membuat perjalanan mereka yang seharusnya tidak begitu lama menjadi 40 tahun. Pemikiran ke-10 pengintai itu menyebabkan bangsa Israel kecil hati. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemikiran yang berbeda jiwanya dengan Kaleb. Jadi pola pikirnya sangat berbeda. Tetapi 2 pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, melihat dari perspektif yang berbeda dan berkata kepada Musa dan segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tidak hanya sampai di situ apa yang disampaikan Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan bahwa hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, dan jangan takut kepada mereka. Kita bisa baca di dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai dengan 9. Sikap seperti ini menimbulkan suatu semangat yang luar biasa terhadap Yosua dan Kaleb. Berikutnya dia mengatakan demikian, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita bisa baca dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, di mana semangat daripada Yosua dan Kaleb itu berbeda dengan semangat dari 10 pengintai yang telah bersama-sama mengintai negeri itu. Perspektif adalah cara berpikir seseorang atau cara memandang sesuatu, apa yang dilihat dalam kejadian-kejadian atau terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pola pemikiran yang berbeda menimbulkan hasil yang berbeda. Menimbulkan juga cara di mana setiap orang akan melangkah, cara bagaimana seseorang itu punya sikap, dan hasilnya pun juga akan sangat berbeda. Ada satu semboyan ya. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sepanjang Anda berpikir tentang sesuatu yang buruk, maka hasilnya pun akan buruk.
seseorang memiliki suatu masalah dan orang lain juga memiliki masalah yang sama. Jika cara berpandangnya itu berbeda, maka hasilnya pasti akan berbeda. Bahkan Ayub pun juga merenungkan pada waktu itu, apa yang saya pikirkan dan khawatirkan itulah yang terjadi. Jadi cara pandang seseorang itu menentukan hasil daripada akhir yang dicapai. Saya percaya bahwa kita masing-masing memiliki suatu masalah. Tergantung dari cara kita memandang suatu masalah dan bagaimana mendasari masalah itu untuk diselesaikan. Kita berpikir bahwa kita percaya apa yang dalam pemikiran Allah itu selalu yang terbaik. Tidak mungkin Allah merancang sesuatu yang buruk. Sebab Allah adalah Allah yang berpikir sebagaimana pribadi Allah, yang ingin mengasihi setiap apa yang dijadikannya. Dalam pemikiran seperti itu, kita bisa merenungkan dari hari pertama sampai hari yang kelima, bahkan hari yang keenam. Itu adalah suatu karya Allah yang dengan pemikiran yang terbaik. Tuhan mengatakan bahwa pada saat itu baik adanya. Di hari yang keenam sungguh amat baik. Jadi kita bisa pahami bahwa apa yang dirancang Tuhan itu nggak ada yang buruk. Hanya terkadang kita melangkah pada pemikiran kita yang sangat terbatas, penuh kelemahan dan penuh dengan kekurangan. Sehingga memandang sesuatu pada sisi di mana kita memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki kemampuan yang terbatas, banyak kekurangan, sehingga hal-hal negatif itu sering mengganggu kita. Nah, itulah yang kita percaya bahwa apa yang direncanakan dan dirancang oleh Allah adalah yang terbaik. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, namun hidup penuh dengan pengharapan. Nah, ini berkaitan dengan di mana kita berpijak. Apakah kita berpijak pada sisi pemikiran Allah, atau kita berpijak pada sisi pemikiran kita yang amat sangat terbatas. Bahkan selangkah pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun Tuhan melihat jauh ke depan sampai masa akhir, masa tua kita pun Tuhan telah melihat. Yang dirancang tidak ada satupun yang buruk. Demikian Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan kali ini kita bisa pahami bahwa kita mendapatkan kasih Tuhan itu juga suatu rancangan terbaik. Demi kita, Bapa di surga membeli Tuhan Yesus buat kita, untuk menyelamatkan kita. Padahal kita sudah tidak ada artinya apa-apa, kita sudah binasa, kita sudah mati, tidak punya arti apa-apa, bahkan mungkin kita sudah berbau. Tuhan merancang segala sesuatu, manusia harus selamat. Kita semua harus berhasil, kita semua harus sehat, kita semua harus sembuh, sebab perancangan Tuhan itu menciptakan sesuatu untuk kita nikmati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk menyongsong hari ini penuh dengan semangat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Allah yang maha baik. Kami tidak bisa memahami, tidak bisa memikirkan betapa sangat baiknya Tuhan buat diri kami. Kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namun kami ini Tuhan jadikan biji mata Tuhan. Kami sudah jatuh, namun Tuhan selamatkan dengan pengorbanan yang sangat berat di dalam Tuhan Yesus. Dengan begitu sangat mahal Tuhan membayar diri kami dengan nyawa Tuhan sendiri, membasuh kami dengan darah dan memateraikan dengan daging Tuhan Yesus. Betapa sangat mahal diri kami di hadapan Tuhan, maka tidak ada satupun rancangan yang buruk yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati semua pendengar dari renungan saat ini Tuhan. Apa yang mereka hadapi, masalah demi masalah, tentu Tuhan tidak membiarkan sendiri. Tuhan menyertai sebab Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, membuka setiap jalan, memberi kesembuhan, memberikan pengharapan yang luar biasa. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Tuhan tidak punya rancangan untuk mempermalukan kami. Tidak ada rancangan yang mengecewakan diri kami. Tuhan adalah Tuhan sendiri. Mari Tuhan pegang tangan dan hidup kami, tuntun langkah-langkah kami dan gendong perjalanan kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa penuh pengharapan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.